Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan akan tiba, alangkah bahagianya hati ini. Al-Quran dan keimanan pun kini sedang mendekat kepada kita. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Allah Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu yang hadir pada bulan itu, maka berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Puasa bulan Ramadan adalah salah satu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Yang demikian juga merupakan salah satu rukun Islam. Dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Islam dibangun di atas 5 dasar. Persaksikanlah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan salat, menunaikan zakat, haji, dan berpuasa Ramadan. Pada video ini akan menjelaskan bagaimana cara kita menyambut bulan suci Ramadan dan bagaimana cara menghabiskan waktu-waktunya dalam ketaatan kepada Allah dan mendirikannya karena Allah semata. Kami berharap semoga Allah menerima amal solih kita. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang engkau ketahui tentang Ramadan? Ramadan adalah bulan yang awalnya adalah rahmat dan melakukan kebaikan, pertengahannya adalah ampunan dari Allah, dan ujungnya adalah pembebasan dari api neraka. Oleh karena itu, kami datang kepada kalian dengan langkah-langkah khusus bagaimana menyambut bulan Ramadan yang penuh berkah. Yang harus Anda lakukan menyambut bulan suci ini adalah dengan penyambutan terbaik, yaitu pertama, menyambut bulan suci ini dengan menyatakan taubat kepada Allah yang maha menerima taubat dari hamba-hambanya. Seorang muslim yang berpuasa akan mendapatkan pahala yang begitu besar. Oleh karenanya, perlu bagi kita untuk memperbarui niat. Sebagian dari kita mungkin menjadikan puasa Ramadan hanya sebatas formalitas saja tanpa merasakan pahala yang besar. Namun untuk meraih pahala yang begitu besar, penting bagi kita menjauhi hal-hal yang menyia-nyiakan, seperti bergadang di luar rumah, menonton televisi, dan hal-hal lain yang tidak ada kemanfaatan di dalamnya. Kita semua harus memperbanyak membaca Al-Quran, dengan mentadabburi kalimat-kalimatnya dan memahami isi dari makna-maknanya. Rasulullah SAW bersabda, Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kedua, menjaga lisan dan anggota badan juga menjauhi dari hal-hal yang haram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan yang haram, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makanan dan minuman. Ketiga, ada beberapa hal yang niscaya mengurangi pahala orang yang berpuasa, yaitu terlalu banyak bergaul dengan orang lain tanpa adanya kepentingan, terutama dengan orang-orang yang kita temui di tempat kerja. Karena hakikatnya itu hanya akan menghabiskan waktu dengan sia-sia. Sedangkan kita semua tahu bahwa bulan Ramadan merupakan bulan Al-Quran, yang mana Rasulullah SAW menekankan kepada umatnya agar menyibukkan dengan bacaan Al-Qurannya. Rasulullah SAW bersabda, Aku akan menjamin rumah di tepi surga bagi seseorang yang meninggalkan perdebatan meskipun ia benar. Aku akan menjamin rumah di tengah surga bagi seseorang yang meninggalkan kedustaan meskipun bersifat gurau. Dan aku akan menjamin rumah di surga yang paling tinggi
bagi seseorang yang berakhlak baik. Keempat, dari Jabir radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan yang tempat duduknya paling dekat padaku pada hari kiamat ialah yang akhlaknya paling bagus. Dan sesungguhnya orang yang paling aku benci dan yang paling jauh tempat duduknya dariku pada hari kiamat ialah orang yang paling banyak bicara. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling banyak bicara itu? Nabi menjawab, yaitu orang-orang yang sombong. Kelima, berdoa dengan terus-menerus dan memanfaatkan sebaik-baiknya bulan ini dengan memperbanyak doa. Akan tetapi, ada beberapa kekeliruan yang terjadi di bulan Ramadan. Sebagian orang mungkin melakukan kekeliruan dengan mengikuti beberapa kebiasaan yang tidak baik di bulan Ramadan, yang mungkin akan menghilangkan kebaikan amalnya. Di antaranya, pertama, kurangnya pengetahuan tentang ketentuan puasa, sehingga seorang muslim terjerumus ke dalam apa yang dilarang tanpa sepengetahuannya, dan puasanya juga bisa batal karena ketidaktahuannya. Oleh karena itu, perlu bagi kita untuk mencari rincian mengenai puasa dan larangan-larangannya, atau bertanya kepada orang-orang yang berilmu untuk mencari segala sesuatu yang penting untuk diketahui. Allah Ta'ala berfirman, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Quran Surah An-Nahl ayat 43. Kekeliruan yang kedua, membatasi taubat atau perbuatan baik hanya pada bulan Ramadan saja. Dan segera setelah bulan Ramadan ini berakhir, sebagian dari mereka akan kembali ke masa sebelumnya, meninggalkan kewajiban dan mengabaikan sholat serta perbuatan baik. Bahkan terkadang mengambil jalan kesesatan yang baru setelah Ramadan berlalu. Oleh karena itu, jiwa harus dikendalikan dan dipaksa untuk senantiasa melakukan kebaikan yang istiqomah selama bulan Ramadan, hingga menjadi bagian dari aktivitasnya sehari-hari bahkan setelah Ramadan berakhir. Demikian juga sebagian orang ada yang membenci bulan Ramadan karena apa yang ada di dalamnya, karena tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lancar. Dan perlu diperhatikan sahabat-sahabatku, bahwa Ramadan adalah kesempatan untuk menghentikan kebiasaan buruk dan menggantinya dengan yang baik agar mendapatkan pahala dan balasan kebaikan. Ramadan adalah bulan pertaubatan dan pembebasan dari api neraka. Namun, ada orang-orang yang mengambil Ramadan sebagai kesempatan untuk melakukan hal yang buruk dan salah. Maka kalian bisa melihat mereka yang hanya tidur sepanjang hari untuk bergadang dan menghabiskan hari-harinya dengan sebutan camping Ramadan yang berisi nyanyian dan tarian sepanjang malam, yang seringkali dibarengi dengan tidak mengerjakan sholat wajib, sholat malam, atau bahkan sholat tarawih. Namun, ada tipe orang yang menjauhi hal-hal fisik yang membatalkan puasa, seperti makan dan minum. Dan mereka mengabaikan pentingnya menjauhi ghibah, ghasib, dusta, hinaan, dan dosa-dosa lisan lainnya. Seperti yang telah disabdakan Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan, perbuatan yang haram, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Ketiga, yang sering dilakukan banyak orang adalah mengutamakan ibadah yang satu daripada yang lain. Kalian melihat salah seorang di antara mereka berpuasa, memberi sedekah, serta membayar zakat. Namun mereka meninggalkan sholat. Inilah orang yang puasanya akan sia-sia. Karena barang siapa tidak sholat, maka amalnya tidak diterima. Karena Rasulullah SAW bersabda, antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Keempat, melakukan puasa sepanjang hari, namun berbuka puasa dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, seperti minuman keras dan lain-lain. Kesalahan lain yaitu ketika sholat tarawih berjamaah, ada beberapa jamaah yang mendahului imam dalam ruku', sujud, ataupun i'tidal. Hal ini sama sekali tidak diperbolehkan, sehingga harus dipatuhi mengikuti imam dalam gerakannya, karena itu adalah salah satu hak imam atas jamaah. Dan tidak diperbolehkan bagi jamaah untuk mendahului imam dalam situasi apapun. Bagaimanapun, hal yang sama berlaku bagi mereka yang membawa Al-Quran di belakang imam, sedang mereka dapat mengikuti apa yang dibaca imam. Hal ini juga tidak diperbolehkan sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Jika dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dengan seksama dan diamlah agar kamu dirahmati. Quran Surah Al-A'raf
ayat 204. Akhir kata, solawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW dan semoga Allah memberikan taufik terhadap yang Dia cintai dan Dia ridhoi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.